Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff ya, dimana hukum Kirchhoff merupakan dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan beda potensial. Umumnya dikenal dengan tegangan dalam arus listrik, juga arus ya. Jadi banyak dari rangkaian listrik sederhana yang memungkinkan dianalisis hanya dengan mengganti kombinasi rangkaian seri dan paralel resistor dalam menyederhanakan rangkaian memiliki banyak resistor. Tegangan jatuh pada R1 dan R2 tidaklah sama karena adanya gerak gaya listrik, sehingga rangkaian kedua resistor ini tidak diparalel dan bukan merupakan seri karena arus yang mengalir pada kedua resistor tidak sama. Namun ada hukum yang berlaku pada rangkaian yang tidak memiliki arus tetap. Hukum ini adalah hukum Kirchhoff 1 dan 2. Penerapan hukum Kirchhoff secara kasat mata cukup sulit dilihat karena pengimplementasian tidak berbentuk komponen, namun merupakan sebuah rumus untuk menjalankan rangkaian listrik. Komponen listrik yang menggunakan hukum Kirchhoff adalah rangkaian paralel juga rangkaian seri. Misalnya lampu rumah disusun dengan menggunakan rangkaian seri yang berderet gitu, maka lampu yang paling dekat dengan sumber listrik akan menyala dengan lebih terang, sementara lampu yang jauh dari sumber listrik akan menyala redup. Tapi kalau lampu disusun dengan paralel, maka semua lampu akan punya intensitas keterangan yang kurang lebih sama, meskipun jarak dengan sumber listrik berbeda-beda. Jadi apa sih sebenarnya hukum Kirchhoff 1 dan 2? Di sini namanya Gustav Robert Kirchhoff, fisikawan Jerman Jadi udah lama meninggal. Jadi dia itu meninggal tahun 1869. Istrinya meninggal. Kirchhoff jadi guru besar dan profesor fisika, memberikan kontribusi jadi hukum Kirchhoff ada rekayasa listrik, hukum radiasi thermal, spektroskopi. Hukum Kirchhoff 1, hukum percabangan atau junction rule. Ini memenuhi kekekalan muatan. Jadi, hukum ini diperlukan untuk rangkaian multisimpel dan mengandung titik percabangan ketika arus mulai terbagi. Pada keadaan konstan, tidak ada akumulasi muatan listrik pada setiap titik dalam rangkaian. Dengan demikian, jumlah muatan masuk setiap titik akan meninggalkan titik tersebut dengan jumlah yang sama. Bunyi hukum Kirchhoff 1 yaitu besar arus listrik mengalir memasuki suatu titik ke suatu persimpangan atau simpul sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik tersebut. Jadi besar masuk arus listrik yang masuk sama dengan besar arus yang keluar gitu. Singkatnya, hukum Kirchhoff 1 membahas tentang arus yang ada di percabangan pada suatu rangkaian tertutup. Landasan dari bunyi ini adalah hukum kekekalan muatan berbunyi muatan di suatu titik A sama dengan muatan yang ada di titik B. Jadi di sini sama dengan di sini. Dengan catatan nggak ada gaya luar yang bekerja di situ. Di sini. Jadi secara singkatnya arus masuk sama dengan arus keluar dalam ampere. Di sini ada ininya analoginya kalian bisa baca sendiri. Jadi kalau ada 100 orang masuk ke kereta, tentu yang turunnya segitu lagi tentunya kalau sama nggak ada stasiun lain. Hukum Kirchhoff 2 disebut hukum simpal atau loop rule. Pada kenyataannya beda potensial antara dua titik percabangan dalam satu rangkaian pada keadaan konstan. Hukum ini merupakan bukti dari adanya hukum konservasi energi. Jika muatan Q pada sembarang titik dan potensial V, dengan demikian energi yang dimiliki muatan tersebut adalah QV. Selanjutnya, jika muatan mulai bergerak melintasi simpal tersebut, maka muatan yang kita miliki akan mendapatkan tambahan energi
atau kehilangan sebagian energinya saat melalui resistor baterai atau elemen lainnya, namun kembali ke titik awalnya. Bunyi hukum Kirchhoff 2 adalah jumlah keseluruhan voltase yang ada sekitar loop tertutup di dalam rangkaian memiliki besar yang sama dengan 0. Nah, ini ya. Jadi di sini membahas tentang loop ya. Jadi kita hitung dari sini ke sini ya, balik lagi ke asal. Tujuannya adalah mengukur beda potensial tegangan yang ada di suatu rangkaian yang tidak memiliki cabang. Nah, di sini kita jumlah ini tegangan ditambah jumlah ini ya, arus kali resistansi sama dengan 0 ya. Di sini jumlah aljabar gerak gaya listrik atau GGL atau V, IR jumlah penurunan tegangan atau V, itu kuat arus dalam ampere ya. Ini hukum Kirchhoff 2. Selain itu ada juga beberapa aturan yang harus diterapin dari hukum Kirchhoff ini. Jadi kita harus menentukan dulu arah loopnya, lalu menerapkan hal-hal berikut di bawah ini. 1. Penurunan tegangan sigma IR akan bertanda positif kalau searah dan loop. 2. Penurunan tegangan sigma IR akan bertanda negatif kalau berlawanan arah dengan loop. Gaya gerak listrik atau sigma E akan bertanda positif kalau bertemu dengan kutub positif dari sumber tegangan. Gaya gerak listrik atau sigma E akan bertanda negatif kalau bertemu dengan kutub negatif dari sumber tegangan ya. Ini contoh soal dan pembahasan. Contoh soal 1. Diketahui kuat arus sebuah rangkaian sebagai berikut. Tentukan bentuk matematis yang tepat dari gambar tersebut. Ya, jadi di sini ada I1, I2, I3, I4, I5. Nah, kita menggunakan hukum Kirchhoff 1 yaitu arus masuk sama dengan arus keluar. Di sini kita bisa melihat I1, I2 arahnya panahnya sama ya, masuk gitu ya. Terus kalau ini I3, I4, I5 arahnya sama. Jadi kita bisa mengatakan bahwa arus masuk I1 tambah I2 sama dengan I3, I4, I5. Jadi bentuk matematisnya I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4 tambah I5 ya gitu. Terus contoh soal 2. Diketahui sebuah rangkaian seperti berikut dengan arus listrik 3 ampere mengalir dari X ke Y, sehingga besar beda potensial antara X dan Y adalah 12. Di sini ada tentukan besar hambatan R. Nah, tanya ini katanya. Pembahasan menggunakan konsep hukum Kirchhoff 2. Vxy sama dengan 12 volt ya. Jadi tegangan antara ini dengan ini 12 volt. Di sini ada ya beda potensial XY. Terus Vxy sama dengan 12 volt. Vxa tambah Vcb, Vxa ya, Xa dengan Vcb, Vbc tambah Vcy ya, sama dengan 12 volt. V1 tambah I kali R1 tambah minus V2 tambah I kali R2 sama dengan 12 volt. Jadi 6 ditambah 3 kali 2 ya ditambah min 9 tak ini ditambah 3R ya sama dengan 12. Jadi 3 ditambah 3R ya, ininya habis ya, sama dengan 12 ya gitu. Jadi 3R sama dengan 9. Jadi R sama dengan 3 ohm. Jadi besar hambatan R adalah 3 ohm ya. Mungkin masih banyak soal yang lain ya, nanti kita ini lagi. Baik, makasih.